Hai, saya dengan Chef Rahmat, posisi saya Executive Chef NIBM, Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Apa ya, Mbak Pirni juga pasti sama sih, tuntutan hidup kali ya. Jadi awalnya pasti semua orang butuh makan, gitu kan. Nah, lama-lama sering nyontek nyokap, gitu kan, masak. Terus suka begadang sendirian, jadi mau nggak mau suka kelaparan, jadi akhirnya masak deh malam-malam. Anyway, berjalannya waktu, mau nggak mau kita harus pilih mau jadi apa. Lalu saya interesting dengan hospitality industries. Dari situ mulai tahu ada sekolah tentang tata boga, kayak gitu-gitulah ya. Saya nggak punya waktu banyak waktu itu karena kesibukan saya sebenarnya adalah anak band gitu kan. Iya. Jadi membagi waktunya mau nggak mau ambil sekolah yang singkat tentang tata boga, dan finally-nya saya bisa dapat ilmunya dan akhirnya mulai masuk ke salah satu hotel yang ada di Jakarta. Dari situlah saya banyak ketemu dengan para super senior chef yang mungkin saat ini sudah banyak beredar lah di mana-mana gitu kan, yang memang karya-karyanya itu luar biasa, yang menjadi panutan pastinya buat saya dan akhirnya membawa saya juga ikut melangkah di belakang mereka, dan saat ini saya sudah jadi executive chef. Aku sih sebenarnya sekolah di SMA, kalau lulusan SMA. Cuma waktu itu aku kebetulan pas waktu lagi ambil waktu di salah satu daerah di Pondok Gede, itu ada nama, dulu itu namanya Piata. Iya, Piata. Piata dia semacam sekolah malam gitu kan, karena paginya saya ambil sekolah komputer, malamnya saya coba ambil sekolah tata boga. Nah, jadi di selama 1 tahun lebih sedikit lah, kira-kira 1 tahun 2 bulan itu saya belajar masak sama almarhum, saya lupa nama gurunya saya itu. Nah, dari situlah saya mulai belajar, mulai mengetahui dunia perhotelan seperti apa, dari FO, housekeeping, sampai ke dunia masak. Cuma memang saran beliau bilang sama saya, kalau mau cepat kerja, ambil tata boga, dunia masak gitu. Jadi aku lebih kepikiran, oh iya juga ya, aku suka bengong atau suka begadang kalau malam, bukan bengong, suka begadang malam, kelaparan, ya enak juga nih bisa masak. Awal sih cuman itu kan. Jadi ya sampai sekarang akhirnya malah jadi hobi, karir, masa depan dan semuanya. Berawal dari perjalanan yang panjang saya di masakan, karena saya penyuka semua makanan, pasti penyuka lah ya, bahasanya apa ya, penyuka kali ya, kalau ya mungkin penyuka. Jadi apa aja saya suka, mau dari lokal, western, Italian, Chinese, karena semuanya memang saya pelajari. Dan ada weakness lah di situ, bahwa saya nggak banyak belajar tentang dessert. Alhasil justru saya banyak autodidak di dessert. Nah, sampai akhirnya saya membuat sebuah bukannya membuat, tapi kepingin memberikan sebuah nama di dessert yang berhubungan dengan bangsa Indonesia. Karena waktu itu saya kepikirannya waktu lagi di luar, bukan di Indonesia. Gimana caranya ya supaya bisa bawa nama negara gitu. Jadi aku buat sebuah nama coklat dari coklat ya, namanya adalah Sumatran Coklat gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya bingung bikin coklat, orang ganas pakai krim, saya pakai coconut milk. Ini simple banget sebetulnya, cuma basic. Dasarnya sih cuma kepingin bagaimana ada nama bangsa itu aja, yaitu Sumatran Coklat. Dan sampai hari ini Sumatran Coklat itu tetap ada di Mercure, dan saya yakin rasanya yummy banget, asli. Di luar daripada itu, main hot saya pastinya saya fokus sama makanan lokal dong, ya kan, karena sorry ya, agak nasionalis Indonesia banget gitu kan. Jadi salah satu, dulu saya belajar kepada senior-senior, tapi ada yang paling kerennya, yaitu waktu saya ketemu sama salah satu chef besar di salah satu hotel besar.
Dia sangat besar namanya. Kalau saya sebut pasti semua orang yang senior itu tahu gitu kan. Dia orang bule, kebetulan orang bule, tapi saya nggak mau sebut ya namanya. Dia bilang gini sama saya, karena dia tinggal di Indonesia, jadi dia tahu persis bagaimana cara buat nasi goreng. Gitu ya. Dari situ saya sangat interesting bahwa nggak semua orang tuh paham tentang nasi goreng. Jadi yang saya mau bicarakan di sini adalah di MCC, Mercure, nasi gorengnya pasti keren karena kita ada benar-benar feel smoke-nya dapat. Oke, feel smoke untuk nasi goreng itu dapat karena buat kita, buat saya pribadi, nasi goreng itu sebetulnya adalah beda dengan wok fried Chinese lah ya, Chinese way. Yang bikin beda apa? Karena kita menggunakan kecap. Nah, di sini dapat barbecue flavornya. Jadi kalau nasi goreng yang kita punya pasti ada sedikit bau-bau agak nggak gosong tapi barbecue flavor. Nah, tapi itu jarang sekali dimaknai sama apa ya, orang yang suka masak ya, atau mungkin ibu-ibu di rumah gitu kan. Jadi takut kegosongan atau apa gitu. Betul, memang nggak gampang. Jadi kita ada nasi goreng favorit yang saya suka banget di sini tuh nasi gorengnya. Juga ada beberapa yang lain sempet dulu itu saya nggak tahu apakah betul saya yang bikin rame atau tidak. Tapi dulu itu ada cerita di sini waktu saya join 10 tahun yang lalu, ditanya mau bikin menu baru apa chef, gitu kan, pastilah itu standar. Terus saya tanya sama yang ya owner kami lah gitu ya, atau pemilik pengatur hotel ini. Yang ini jangan dibuang, yang ini jangan dibuang, yang ini jangan dibuang. Loh, ini favorit semua, dia bilang gitu. Ini udah menu yang kita suka gitu. Terus yang kita mau ganti apa gitu kan, sambil garuk-garuk kepala. Oke, kayaknya semuanya sudah ada, saya tinggal memperbaiki. Terus yang baru apa jadinya? Asal nyebut gitu kan, waktu itu adalah ayam penyet gitu. Jadi ternyata orang-orang tuh semuanya bilang bahwa ayam penyet, mana mungkin ayam penyet bisa ada di hotel gitu kan. Ternyata sekarang alhamdulillah nggak cuma ada di MCC pastinya, bahkan ada sudah berkreasi sampai ke ayam geprek. Jadi saya yakin sekali bahwa kalau ada yang mau nyobain real ayam penyet yang asik, pakai ayamnya juga bukan ayamnya ayam pilihan karena dia termasuk jenis ayam yang ayam muda, bukan ayam broiler, ayam kampung pula. Itu di sini. Jadi tesnya asik banget. Tradisional banget. Nggak pakai macam-macam sambelnya juga. Servisnya juga benar-benar kita usahakan klasik taste. Oh, jadi ini salah satu pelopor ayam penyet gitu ya, Chef? Aku nggak bilang gitu sih, karena memang ayam penyet itu udah ada dari dulu. Cuman yang berani bikin naruh di ala carte dan akhirnya kok lama-lama jadi rame gitu kan. Termasuk di warung-warung itu sudah ada, tapi jadi favorit, jadi booming lah, orang suka dengan ayam.